Jadi terima kasih ya teman-teman sudah hadir di video kali ini ya. Sekalian saya membahas masalah listing, peraturan listing terbaru dari perusahaan HK Propertindo. Ya, semoga teman-teman setelah melihat video ini ya teman-teman bisa terapkan dan membantu teman-teman lain yang belum sempat hadir pada hari ini. Tapi nanti juga dari video ini bisa kita sharekan ke teman-teman yang lain. Mengingat perusahaan HK Propertindo yang semakin hari, waktu demi waktu semakin besar, tentunya dari jumlah agent juga kita mengalami peningkatan ya, hari demi hari, waktu demi waktu menjadi semakin besar, dan pastinya kita punya target menjadi salah satu yang paling top di Medan, dan visi misi kita sampai go nasional bahkan internasional. Sehingga sistem-sistem yang dinilai mungkin saat ini ya belum sempurna, kami dari perusahaan juga terus berkembang, memperbaiki ya. Seiring waktu kita pelajari apa yang kurang ya, apa yang lebih kita pertahankan dan kembangkan lagi, namun yang kurang pasti tentunya harus kita perbaiki. Nah ya, jadi teman-teman mungkin ada wacana ke depannya perusahaan ya akan mulai menggunakan call center ya. Tapi itu masih wacana, akan kita bahas lebih lanjut lagi nanti dengan pihak perusahaan. Namun tentunya ini menjadi satu langkah besar ya kalau nanti akhirnya sudah ada call center yang kita fokuskan untuk spesial di listing. Jadi harapan kita nanti setelah adanya wacana itu kemudian kita realisasikan, peraturan listing ini harus lebih rapi dan tepat lah, sehingga nantinya kita siap untuk menghadapi ya rencana yang kita wacanakan ya. Jadi untuk teman-teman, hari ini kita bahas mengenai peraturan listing terbaru dari HK Propertindo. Sebelum saya masuk, kenapa peraturan ini dibuat ya, jadi sehingga teman-teman juga mendapatkan jawabannya. Kenapa peraturan ini dibuat mengenai listing ini? Pertama, agar semuanya menjadi rapi. Jadi ketika nanti jumlah agent sudah semakin besar, dan pun juga nanti jika kita merealisasikan call center ini, teman-teman sudah tidak susah lagi ya mengaplikasikan ini. Jadi untuk mempermudah teman-teman juga. Kemudian yang kedua adalah agar perusahaan juga bisa mengecek track yang kita jalankan apakah sudah benar atau belum ya. Jadi kedepannya sistem inilah yang sangat mempengaruhi. Kita yakin perusahaan semakin besar, dan perusahaan yang besar tentu harus memiliki dasar-dasar yang kuat dulu, sistem-sistem yang kuat dulu. Itu mengapa hari ini kita membahas mengenai peraturan listing ya. Ini peraturan listing terbaru dari perusahaan HK Propertindo. Ini berdasarkan urutan dari yang paling penting ya. Jadi untuk urutan pertama itu wajib MOU. Namanya listing, ketika orang mencari atau kita yang mencari bahan, kita wajib mensosialisasikan bahwa perusahaan kita ini ada MOU-nya ya, ada draftnya, ada yang harus ditandatangani, sehingga MOU ini menjadi wajib ya. Sehingga tanpa MOU ini, listing itu nanti secara sistem di perusahaan tidak dianggap listingan ya. Jadi langkah-langkahnya mungkin yang pertama itu kita sosialisasikan kepada orang yang ingin menitip jual melalui jasa kita kasih tahu bahwa MOU itu adalah wajib. Walaupun di beberapa kasus tentunya nanti dipertanyakan ya, contoh di lapangan itu biasanya, kenapa kok harus MOU, saya titip orang lain jual kok nggak ada MOU. Nah biasa pertanyaannya seperti itu. Namun nggak masalah teman-teman, tetap kasih tahu bahwa memang inilah peraturannya, dan ini sudah berlaku mulai hari ini nanti. Jadi teman-teman mungkin bisa menggali lebih dalam bagaimana cara menjawabnya ya. Boleh tanya ke leader-leader seperti Pak Henry yang udah senior, Pak Girvano yang senior. Tanyakan biasa mereka bagaimana meyakinkan ya pemilik rumah atau owner yang menitipkan ke jasa kita. Bagaimana caranya kita yakinkan bahwa memang sekarang ya harus ada MOU-nya. Jadi no MOU, no listing. Ya, ini sudah kita berlakukan hari ini. Kemudian itu yang paling penting. Di poin berikutnya yaitu nomor 2 adalah wajib survei lokasi dan foto. Nah setelah kita sosialisasikan kepada owner rumahnya, kita melakukan yang namanya wajib survei lokasi. Walaupun owner itu ya memberikan kita detailnya, biasanya owner kalau cari kita itu dia langsung kasih detailnya, fotonya ya, alamatnya, speknya. Kadang nggak ada spek tapi dia kasih tahu ya. Namun kita wajib survei lokasi. Tujuannya adalah agar kita yang memegang listingan tersebut, kita sendirilah yang paling tahu lokasinya di mana.
itulah yang nantinya menjadi listingan kita, sehingga kita bisa mempertanggungjawabkan bahwa ini memang listingan kita ya. Tidak etis juga kita tidak survei, namun ketika ada agent lain yang mau survei, kita sendiri yang memegang listing itu tidak tahu lokasinya atau alamatnya ya. Jadi tujuannya itu ya, untuk teman-teman juga sebenarnya wajib survei ke lokasi, sehingga nanti banyak sekali keuntungannya kalau teman-teman survei ke lokasi. Dari segi akses jalan mau menuju ke sana, teman-teman juga bisa jelaskan. Terkadang teman-teman yang megang listing nggak bisa ya membantu untuk show unit ya, seperti kejadian kita ya Pak Hendy ya, kemarin kan saling minta tolong Pak Hendy, saya juga show unit, Pak Kim juga yang membantu Pak Henry dan saya, sehingga survei lokasi ini menjadi sangat penting. Kemudian tidak kalah penting, tetap di poin kedua adalah dan foto. Ya, jadi teman-teman boleh foto, boleh video, itu terserah. Namun wajib dari teman-teman yang foto. Kenapa wajib? Kenapa kita tidak meminta foto saja dari pemilik rumah? Dan ini pun tujuannya pun sangat banyak. Yang pertama adalah ketika kita yang foto sendiri, itu terdapat orisinil bahwa dari perusahaan kita punya foto sendiri yang berbeda. Jangan-jangan teman-teman boleh lihat ya, banyak sekali agent sekarang sudah juga seperti kita ya, mempostingnya di media sosial ya. Yang kita harapkan adalah foto yang kita ambil itu jangan sama dengan yang orang lain gitu ya. Kita harus punya ciri khasnya masing-masing. Apalagi kita melihat, maaf ya, bukan mendiskreditkan orang lain ya, banyak juga agen-agen yang belum mengerti soal angle foto, pengambilan foto yang baik, editing yang bagus. Jadi kita kalau sudah menerapkan cara-cara yang seperti yang kemarin sudah ada di share oleh Pak Henda, video cara mengambil gambar, tentunya kita satu langkah lebih maju ya, satu langkah lebih baik dari yang lain ya. Itulah tujuannya. Kemudian tujuan kita mengambil foto ini adalah juga ketika kita survei lokasi dan pengambilan foto, maka owner ya secara psikologis juga akan menilai bahwa kita sedikit banyaknya ada kerja ya, dibandingkan ketika owner kirim foto, kirim alamat, kita okekan aja, kita jual. Beda ya, secara psikologis kita datang, kita survei, kita ngobrol dengan owner, kita melakukan fotografi, tentunya itu akan mempererat hubungan kita dengan owner. Karena salah satu yang terpenting dari listing ini adalah database juga, datanya, kontaknya dari si pemilik rumah. Karena kedepannya kita nggak tahu, ketika mungkin kita berhasil menjualkan properti dia, baik itu tanah maupun rumah, next kedepannya mungkin dia akan beli sama kita juga. Nah, ini merupakan ibaratnya awal cikal bakal daripada closing juga. Jadi listing ini sangat erat hubungannya dengan closing juga. Jadi kita bangun ya kemitraan yang baik kepada owner rumah dengan cara kita datang survei dan melakukan foto, dan kita pasti tentu akan dinilai positif ya, menjadi nilai tambah ya. Kita datang ya, kita melakukan pekerjaan kita dengan profesional, bangun hubungan dengan dia, tentu itu menjadi sangat bagus. No MOU, no listing ya, tidak survei dan tidak melakukan foto secara orisinil juga tidak termasuk ke listingan ya. Kemudian yang ketiga adalah wajib terterakan nomor handphone atau WA pemilik properti atau ownernya. Nah, mulai sekarang mungkin peraturan inilah yang kemudian ditambahkan ya, pembaharuannya di sini di poin ketiga ini. Salah satunya ada kita akan menyerahkan nomor HP atau WA dari owner tersebut dan kita serahkan ke Ibu Maria ya. Biasanya itu kalau teman-teman pernah lihat surat MOU kita ya, itu juga sebenarnya sudah ada kolom nomor handphone, itu tinggal diisi saja. Namun biasanya saya kadang lupa, bisa lupa juga, kadang terisi, kadang enggak. Is okay. Yang penting kertas MOU itu kita serahkan ke Ibu Maria. Kita boleh by WA juga boleh kirimkan nomor handphone dari owner tersebut, pemilik properti tersebut, kepada Ibu Maria. Ya, jadi itu untuk poin ketiganya, dan sekarang ini menjadi wajib ya, berlaku hari ini. Kemudian di poin keempat yang terakhir adalah wajib terterakan KTP. Nah, ini saya sendiri sudah lakukannya sudah lumayan lama ya, namun hari ini menjadi peraturan baru bagi perusahaan, kita terterakan KTP. Nah, untuk opsi keempat ini ya tergantung keadaan. Terkadang juga owner tidak mau memberikan KTP-nya, foto KTP-nya. Tetapi kalau dari case yang saya alami itu 90% mau. Karena berbentuk foto saja, kita nggak bawa KTP-nya atau kita bawa ke tempat fotokopi, enggak. Hanya berupa foto saja. Ya, biasanya kalau hanya berupa foto saja pun tidak bisa digunakan untuk yang enggak-enggak.
Misalkan untuk kebutuhan lain-lain yang merugikan, biasanya itu harus beserta foto diri. Jadi kalau hanya foto KTP, is okay, aman seharusnya, kita jelaskan. Namun kalau dari owner tidak mengizinkan untuk foto KTP, tidak apa-apa. Namun kalau dia mengizinkan, sama ya, foto KTP ini kirim juga ke Ibu Maria. Jadi biasanya saya setelah owner melakukan tanda tangan MOU, saya ke lokasi, foto, kemudian saya bawa pulang MOU tersebut, ya, saya serahkan ke Ibu Maria dan saya kirim by WA 2 ini, yaitu nomor HP dari owner dan kemudian KTP-nya. Tapi sekali lagi, wajib keterangan KTP ini tergantung situasi dan kondisi, ya. Jadi mulai saat ini teman-teman, inilah yang bisa saya sampaikan untuk pembaharuan terbaru mengenai peraturan daripada listing. Jadi yang 3 ini menjadi concern kita, ya, menjadi fokus kita sekarang, menjadi wajib, ya. Jadi tanpa itu otomatis Ibu Maria juga tidak bisa menerima bahan kita tanpa ada MOU, tanpa ada foto, dan juga tanpa ada nomor kontak daripada owner properti tersebut. Itu saja, terima kasih.